Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore saya ucapkan untuk kita semua. Apa kabar jemaat? Yang di rumah tentu ya, kami yang ada di sini berharap Anda semuanya ada dalam keadaan baik, sehat, terlebih siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya saya masih ingin mengundang kita untuk bernyanyi ya. Mungkin Saudari Yerli boleh. Dan saya mengundang jemaat semuanya untuk bangkit berdiri. Saya termasuk orang yang suka nyanyi ya. Sekalipun dari dulu saya diejek teman-teman, mereka bilang kamu bernafas aja fales ya. Tapi saya suka nyanyi ya, suka nyanyi. Oke, teman-teman yang Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk bernyanyi dari pujian yang kita nyanyikan tadi yang terakhir ya, 480 setia, setia dan setia sampai tiba di sorga. Ini pujian yang sangat indah yang ditulis oleh Bapak Gembala kita dan memiliki satu makna yang sangat-sangat bernilai. Perlunya suatu kesetiaan dalam hidup orang-orang percaya. Kita nyanyi ayat pertama dan yang terakhir saja. Satu barang amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Anda mau setia? Amin. Ya, harusnya demikian. Sekalipun ya secara manusiawi saya tidak yakin 100% yang ada duduk di sini ini bisa setia sampai Tuhan datang. Karena dalam hidup ini kita sudah menyaksikan banyak orang yang bisa ngomong mau setia tetapi akhirnya
lenyap entah kemana. Oke jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dalam Ibrani pasal yang ketiga. Kita akan membahas salah satu poinnya yang berkaitan dengan kesetiaan. Ibrani pasal 3, kita baca ayat 7 hingga ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya ayat yang berangka ganjil dan jemaat ayat yang berangka genap. Demikian kita bergantian hingga ayat yang ke-19. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Binasa Karena Murtad. Ibrani pasal 3 ayat 7 hingga ayat yang ke-19. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka akan masuk ke tempat perhentianku. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang bahwa mereka akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Sejauh sana pembacaan kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami yang adalah makhluk-makhluk yang Tuhan begitu kasihi, bahkan karena kasih-Mu Engkau telah rela mati di atas kayu salib. Dan bahkan bukti kasih-Mu adalah di mana Tuhan mengizinkan kami untuk berkumpul di sini, kami mengekspresikan hati kami dalam nyanyian syukur, dan saat ini kami juga bahkan diperkenankan untuk belajar firman-Mu. Tolong kami, berikan kami hikmat pengertian, agar kami bisa belajar firman-Mu dengan baik, kami bisa memahaminya, dan Roh Kudus-Mu juga boleh nantinya memampukan kami untuk melakukannya. Tolong kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Ibrani adalah kitab yang begitu indah, begitu banyak menekankan tentang tema-tema teologi. Dan saya merupakan orang yang termasuk sering sekali mengkhotbahkan firman Tuhan yang berdasarkan pada kitab Ibrani. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang ditekankan oleh penulis, yang kita tahu bahwa penulisnya yang sejati adalah Tuhan sendiri. Dan dia memakai Paulus menulis surat ini, dan surat ini sebenarnya ditujukan kepada orang yang percaya, yang adalah orang-orang Yahudi, orang Ibrani. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi sekalipun surat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya, salah satu menjadi penekanan dalam surat ini
dalam kitab ini adalah tentang keselamatan. Bahkan kita bisa baca di pasal yang kedua, ayat yang ketiga, misalnya, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, katanya. Jadi, sekalipun ini dituliskan kepada orang yang sudah diselamatkan, tetapi keselamatan itu sendiri menjadi hal yang begitu ditekankan oleh kitab ini. Mengapa? Karena ini adalah hal yang paling utama dalam hidup seseorang. Ini adalah hal yang paling utama dalam hidup setiap insan manusia. Firman Tuhan berulang-ulang menyatakan. Bahkan Yesus sendiri berkata bahwa apa gunanya seseorang memperoleh seisi dunia kalau ia kehilangan apa? Nyawanya, jiwanya. Enggak ada guna. Anda boleh berlomba-lomba cari harta yang banyak, Anda boleh berlomba-lomba untuk mengumpulkan sesuatu yang menurut Anda berharga di dunia ini. Tetapi kalau Anda tidak memiliki kepastian hidup yang kekal, kalau Anda tidak memiliki jaminan keselamatan, itu semua nggak ada guna. Itu semua tidak ada guna. Anda jauh lebih berharga kalau nggak punya apa-apa di dunia tapi masuk surga, dibandingkan kalau Anda memiliki harta dunia yang begitu banyak tapi Anda masuk neraka. Ya, idealnya dapat dua-duanya, betul enggak? Idealnya dapat dua-duanya sih. Memang itu yang paling enak gitu. Ya, itu yang paling ideal. Tapi kalau disuruh pilih, saya lebih baik hidup susah di dunia ketimbang saya masuk neraka. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menekankan ini di dalam surat Ibrani, dalam kitab Ibrani ini. Dan berbicara tentang keselamatan, perikop yang kita baca ini menekankan tiga hal, tiga hal yang sangat berkaitan tentang keselamatan dalam kehidupan setiap manusia. Nomor satu, jemaat yang dikasihi Tuhan, adalah firman Tuhan yang kita bacakan memberitahukan bahwa keselamatan yang Tuhan sudah sediakan itu secara cuma-cuma, keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib lewat pengorbanannya, lewat kematiannya, lewat penderitaan yang dia alami, yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan penderitaan manusia manapun juga yang ada di bawah kolong langit ini, itu bisa teraplikasi kepada saya dan saudara di saat kita percaya. Dan kitab yang kita baca di sini memberitahukan bahwa ketika seseorang tidak percaya, sebenarnya dia adalah orang yang akan binasa. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ingat, ini adalah cerita tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan kita tahu bahwa Kanaan adalah gambaran dari sorga yang sesungguhnya. Kanaan adalah gambaran dari tempat yang harusnya menjadi tujuan dari semua orang, yaitu sorga. Dan sebagaimana bangsa Israel saat itu, ada yang tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan karena ketidakpercayaan mereka, karena kedegilan hati mereka. Demikian juga bahwa manusia yang tidak percaya akan berakhir kepada suatu konsekuensi yang sangat fatal, yaitu dia tidak mungkin bisa masuk dalam kerajaan surga. Dia tidak mungkin bisa menikmati keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Keselamatan yang diungkapkan oleh penulis di dalam pasal yang kedua, ayat yang ketiga, keselamatan yang begitu besar, begitu besar. Sangat menarik bahwa penulis surat Ibrani
tidak menyebutkan perbandingan keselamatan itu begitu besar dibandingkan dengan apa, kayak gitu kan? Dia tidak tulis bahwa begitu besar dibanding dengan rumah. Dia tidak tulis keselamatan yang begitu besar dibanding dengan mall. Tidak ditulis. Atau keselamatan yang begitu besar dibanding dengan apa? Apa yang kira-kira yang paling besar di dunia ini? Bumi, planet bumi. Ada yang lebih besar. Ya, planet kita bukan yang paling besar. Dibanding dengan apa? Ya. Dibandingkan dengan apa? Bagi yang mungkin mahasiswa yang ikut kelas ilmu pengetahuan dan Alkitab, ya mungkin Anda sudah belajar tentang bagaimana, bahkan bukan hanya mahasiswa, sejak Anda SMA atau SMP mungkin sudah belajar, ya, bahwa ternyata planet kita bukanlah satu-satunya planet yang besar. Ada yang begitu banyak planet yang lain lebih besar. Bahkan galaksi kita, Bima Sakti, bukanlah galaksi yang terbesar, karena ada begitu banyak galaksi yang lebih besar dari galaksi kita. Nah, keselamatan yang Tuhan ungkapkan di sini, ini lebih besar dari itu semua. Nah, sekarang lebih besar dari yang mana? Mengapa firman Tuhan memakai satu bahasa yang begitu luar biasa, yang sedemikian rupa menggambarkan betapa berharganya, betapa bernilainya keselamatan itu, saudara? Oh, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, keselamatan yang begitu tak ternilai itu, yang begitu luar biasa itu tidak mungkin bisa Anda dapatkan kalau Anda tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Kalau Anda hanya duduk di sini sekedar memanaskan kursi dan pikiranmu ada, lama sekali sih selesainya, ini udah terlambat nih, ini promonya udah mau selesai nih. Ya. Pikiranmu ada di mana-mana dan Anda tidak mengerti kebenaran dan Anda pada akhirnya tidak pernah menjadi percaya, maka Anda adalah orang yang tidak mungkin bisa masuk surga. Tidak mungkin bisa. Anda perlu mengaminkan dengan segenap hatimu bahwa Yesus yang telah mati di atas kayu salib, yang karena dosa saya, karena dosa seisi dunia, bukan karena dosanya, dia mati di sana, dihukumkan menjadi manusia paling berdosa dan dihukum dengan cara yang begitu tragis, adalah untuk menyelesaikan semua dosa manusia, untuk memberikan jalan keselamatan, untuk menyediakan jalan keselamatan yang selebar-lebarnya, semua orang bisa masuk punya. Tetapi bagaimana caranya masuk untuk bisa melalui jalan itu? Adalah Anda perlu percaya dengan segenap hatimu. Anda perlu merenungkan bahwa Anda adalah manusia berdosa, Anda adalah orang yang telah hidup jauh daripada Tuhan, Anda adalah orang yang menyakiti hati Tuhan, dan sekarang saya mau janji untuk hidup bagi Tuhan. Saya mau mengaminkan Yesus telah mati buat saya, dia telah mengambil posisi saya manusia berdosa dan dihukumkan di atas kayu salib, dan sekarang saya mau janji untuk hidup bagi Kristus, hidup menggantikan dia hidup, menghidupi hidup yang bukan hidupnya saya lagi, tapi hidupnya Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, firman Tuhan sangat indah, sangat indah. Sebagaimana bangsa Israel tidak bisa masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan, karena ketidakpercayaan mereka. Demikian juga Anda yang duduk di sini, bahkan semua mereka yang di luar sana, tidak mungkin bisa masuk surga kalau mereka tidak pernah mau mengaminkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka satu-satunya dengan segenap hati. Ingat, segenap hati, ya, segenap hati. Inilah yang membedakan kepercayaan yang menyelamatkan dan kepercayaan yang ecek-ecekan di luar sana. Kepercayaan yang menyelamatkan adalah kepercayaan yang sungguh-sungguh berasal dari hatinya. Ya. Makanya dalam Roma pasal 10 ayat 10 katanya apa? Dengan segenap dengan segenap hati. Ya, kalau cuma percaya, ya percaya dia lahir di dunia ini, ya sudahlah. Ya, yang di luar sana juga banyak percaya, gitu kan? Orang Mormon, orang saksi Yehova, ya juga percaya, ya. Bahkan sebagian mereka yang Muslim juga percaya. Saudara, apa yang membedakan kita dengan mereka adalah mengaminkan
mempercayai dengan segenap hati kita. Kita hayati. Ini dia. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, itu hal yang pertama yang kita dapatkan di sini. Hal yang pertama yang kita dapatkan. Yang kedua yang kita dapatkan di sini adalah keselamatan yang begitu besar ini, ya, tidak mungkin bisa teraplikasi dalam hidupmu kalau sekalipun Anda sudah mendengar Injil berulang-ulang, ya, wah ini benar loh. Ya saya kalau Pak Suhento sering khotbah di sini menyampaikan bahwa setiap seminar pasti ada yang datang. Oh ini Pak yang benar, ini benar. Ya kalau saya tidak pernah lihat mungkin agak bisa ragukan. Ya tetapi karena saya sudah berapa kali ikut mukse, blog kelas, bahkan seminar di Manado sudah ada beberapa kali, ya kita temukan. Wah selesainya antusias. Ini benar Pak. Ini yang paling benar Pak. Mantap. Ini mantap Pak. Tapi di follow up gimana Pak? Mau PA enggak? Tunggu ya Pak, nanti lihat kalau saya ada waktu. Ya udah. Gimana Pak? Bisa nggak kita ketemu yang ngobrol-ngobrol sambil ngopi? Tunggu Pak, nantilah. Saudara, ya terkadang kita gimana ya? Maksudnya adalah sekalipun ada begitu banyak orang yang sudah dengar kebenaran, tetapi hatinya masih membatu, hatinya masih keras, ya, hatinya masih mengeras, ya, dia masih mengeraskan hati, ya, nggak mau sekalipun dia sudah tahu ini benar, inilah kebenaran yang sesungguhnya, inilah yang sebenarnya bisa menuntun orang pada kebenaran. Yesus yang benar adalah Yesus yang mati di atas kayu salib, yang bukan menjadi Yerusalem idol misalnya, bukan. Ya, Yesus yang benar adalah Yesus yang menanggung dosa seisi dunia, yang tidak perlu ketampanan secara fisik. Wah ini yang benar Pak. Tetapi dia masih mengeraskan hatinya. Mengeraskan hati. Kenapa? Kenapa ada orang yang mengeraskan hati? Kalau kita baca di sini, sebenarnya salah satu yang menyebabkan orang mengeraskan hati, ya itu karena dosa, ya. Ya, ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, selama ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena tipu daya dosa. Saudara, hati-hati, ya, hati-hati. Hati-hati. Dosa ini adalah sesuatu yang menjerat, ya. Dosa itu bisa kalau ini adalah sesuatu yang bikin candu, ya. Dosa itu mencandu, ya, bikin candu, ya, ketergantungan, ya. Ya. Selain ketergantungan, dia menjerat, ya. Jadi kalau menjerat kan artinya dia tidak mau, tapi karena udah terlanjur, aduh, kalau tidak bikin ini nanti si ini ya udahlah, paksa ikutlah, ini menjerat. Tapi kalau ketergantungan, ya kan, ketergantungan itu biasanya ya memang sesuatu yang harus dia cari gitu. Dia mau punya, ya. Dia cari. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, karena dosa, seseorang tidak bisa terima Yesus dengan mudah. Dia sekalipun dia tahu sudah benar ini, ya, tapi karena dia masih terlena dengan dosa, dia masih menyayangkan kalau kalau saya percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, saya tidak bisa nikmati cemilan di luar sana. Ya, cemilannya maksudnya bukan permen atau makanan ringan, ya. Ya, cemilannya yang di rumah tidak cukup. Cemilannya, ya istri saya sudah menua, sudah nak ini, ya udah. Kalau saya sama Pak Joni Tumakaka, ya pergi nyetir mobil, ya, waktu mau cari rumah untuk dibuat bangun STT di Manado, ya, kami kan keliling, beberapa kabupaten kami keliling untuk cari rumah yang murah, yang kualitasnya bagus. Wah, kita terkadang ngobrol, ya ini, itu warung-warung di pinggir jalan Trans Sulawesi itu dia loh. Kok kita heran ya, apa yang dijual ya? Kok ramai sampai pagi gitu. Wah, ngobrol. Akhirnya terkadang bilang, oh saya dengar karena mereka jual daging mentah katanya. Daging mentah.
Oh, kok daging mentah bikin rame begitu? Oh, ternyata itu warung-warung bukan hanya jual makanan, ya, bukan makanan yang bumbunya bawang segala macam. Ini menjual sesuatu yang tidak baik, menyediakan hidangan bagi sopir-sopir khusus. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kadang ada orang yang tidak bisa terima Yesus karena dia masih merasa menikmati dosa. Dia masih merasa rugi kalau dia tinggalkan dosa. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan Anda? Ya, bagaimana dengan Anda? Sudah berapa lama Anda dengar Injil yang benar? Ya. Sudah berapa sering Anda mendengarkan undangan untuk bertobat? Ya. Sudah berapa lama Anda mungkin bergumul di dalam hatimu, Tuhan ini yang benar gimana? Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Oh, saudara yang dikasihi Tuhan, menarik firman Tuhan di sini katakan ada satu seruan, ya, ada satu himbauan, ada satu himbauan yang diulang-ulang dalam perikop ini. Katanya apa? Selagi dikatakan hari ini. Sebenarnya kalau selagi ada kesempatan, ya, selagi hari ini, ya. Kita tidak tahu besok terjadi apa, ya kan? Ya, karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang, kita tidak tahu kapan Tuhan keraskan hati kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Hari ini Anda masih menghela nafas, ini kesempatan. Selagi dikatakan hari ini, jangan keraskan hatimu, sayang, nanti selesai ini Pak, nanti kalau saya sudah ini PDKT-nya berhasil, baru saya menyatakan iman. Ya. Saya dengar ada yang begitu, Pak, saya mau maju ke depan, mau menyatakan iman, tapi tanggung ini karena yang dilirik saya ada di sana, nanti kalau saya gabung dia tahu saya di gereja ini, nanti dia tidak mau ikut saya, tidak mau jadi pacar saya. Hah? Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo, selagi dapat dikatakan hari ini, kata firman Tuhan, jangan engkau menunda-nunda, jangan engkau mengeraskan hatimu, jangan mengeraskan hatimu. Kesempatan ada saat ini, ya. Ingat, kita tidak bisa memutar waktu, kita berjalan terus, kita jalan ke depan. Yang namanya penyesalan itu selalu di depan, bukan di belakang, ya. Dan firman Tuhan menyampaikan, kalau kita menyesal sudah berhadapan dengan pintu neraka, nggak ada guna. Nggak ada guna. Kita tidak bisa muter balik, ya, tidak bisa. Selagi dikatakan hari ini, selagi Anda masih diberikan kesempatan oleh Tuhan hari ini, ya. Sudah berapa sering Anda mendengar Injil yang benar? Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengeraskan hatimu, ya. Jangan mengeraskan hatimu, jangan menunda-nunda waktu. Kalau Anda sudah yakin bahwa inilah yang benar, saat inilah saya telah mendapatkan satu kebenaran yang bisa membuat saya mendapatkan jaminan hidup kekal, ya. Pergunakan kesempatan. Kesempatan itu adalah selagi kita ada di dunia ini, bukan nanti sudah Tuhan jemput, Tuhan panggil mati, ya. Ya. Kalau mati belum bertobat, ini Tuhan panggil bukan masuk surga. Ya, ini jangan seperti saya dulu punya kisah, ya, di masa lalu saya, ya kan, kami suka nongkrong ini. Ada satu kali malam minggu, saya sama teman-teman, ya, nongkrong di pusat kota, terus kena razia polisi, ya. Kena razia polisi. Untung saat itu ada mereka anak-anak muda entah dari gereja mana, itu mereka jalan door to door penginjilan, gitu. Penginjilan, dan mereka lihat, wah, kami sudah diini sama polisi, mereka datangi, oh jangan Pak, itu mereka teman-teman kami. Wah, dalam hal kita nggak kenal mereka, tapi mereka ngaku teman-teman kami. Ternyata mereka sengaja untuk biarkan kami supaya tidak ditangkap polisi, dan mereka bawa kami ke satu ruko, dan di ruko situ kami diinjili, ya. Diinjili satu orang ambil satu orang, dan mereka bawa kami ke sudut. Oh, kamu begini, Yesus begini. Mereka injili kami.
Dan setelah di akhirnya, mereka tanya satu persatu, kamu kalau mati masuk surga atau masuk neraka? Yang lainnya masuk surga. Ya termasuk saya, sekalipun saat itu ya, yang penting saya nggak ditangkap polisi. Ya, tapi ada teman yang satu, itu lumayan nakal. Ya. Dia bilang, bagi saya sih terserah, yang penting nggak di luar, soalnya di luar dingin katanya. Wah, dia main-main. Ya. Hari ini saya bilang, ini candaannya ini bahaya. Ya. Ini candaan membawa maut. Ya. Saudara, ini candaan yang tidak main-main. Saudara yang dikasih Tuhan, terserah. Yang penting nggak di luar dingin katanya. Kalau dia di dalam dan masuk neraka, memang panas, nggak kedinginan, tapi terlewat panas. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, ingat, kesempatan tidak akan kedua kali. Pergunakan kesempatanmu yang ada. Dan di sini saya lihat banyak yang muda-muda, justru saya secara pribadi sudah mengalami betapa luar biasanya sejak muda mengenal kebenaran dan mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, untuk setia kepada kebenaran. Kita tahu bahwa kita memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk menabung untuk harta kita di sorga. Oleh sebab itu, mari, seperti yang firman Tuhan sampaikan, selagi dikatakan hari ini Anda perlu buat keputusan di hadapan Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir, kita bisa lihat di sini di ayat yang ke-12. Waspadalah saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Jadi yang pertama, tidak percaya. Kedua, mengeraskan hati. Yang ketiga apa? Murtad, meninggalkan iman. Saya kalau bahas tema ini mengenai murtad, saya ingat 2015 kalau tidak salah. 2015 pas saya mau ke Manado, mau ke Manado, itu saya di pesawat duduk berdampingan dengan seorang bapak, orang Tomohon, orang Manado asli, orang Tomohon. Dan dia adalah seorang misi di Kalimantan Barat. Saya lupa tempatnya itu, daerah agak dalam ya, di pedalaman. Dan dia mau pulang Manado karena dia mau urus anaknya yang dari SD mau naik SMP, dia mau urus. Nah di jalan, di pesawat kami ngobrol-ngobrol. Saya sih kaget, ya, karena dia yang duluan nanya. Pak, kalau pesawat ini jatuh, Bapak masuk surga atau masuk neraka? Dalam hati, saya pikir hanya Pak Suhente yang suka nanya begini. Ada juga ternyata orang lain. Dia nanya saya, ya, dia nanya saya. Saya bilang, saya masuk surga Pak. Saya pasti masuk surga. Dia ngobrol lah panjang lebar gini-gini, dia tanya alasannya. Ya, saya juga nanya dia, Bapak gimana masuk surga? Ternyata, saya ada di dalam Yesus. Bagus sih, ya. Penjelasan tentang kepastian masuk surganya sih, menurut kita ya oke-oke saja. Tapi setelah panjang lebar ngobrol, ada stresnya diam kami dua. Terus saya nanya, Pak, menurut Bapak, jaminan hidup kekal ini bisa terhilang atau tidak? Jadi dia bilang, enggak lah katanya. Dia bilang, orang pasti masuk surga, tidak mungkin masuk neraka. Saya bilang, Bapak percaya murtad? Enggak lah. Saya bilang, sudah. Ini arahnya kemana gitu kan? Akhirnya kami dua ngobrol panjang lebar gitu. Sampai dia bilang, ya sudahlah, kalau begitu kamu masuk surga. Saya pikir juga ini, ternyata banyak orang yang punya kesimpulan yang seperti itu. Ya sudahlah, kamu masuk surga, saya masuk neraka kalau begitu. Saya bilang, akhirnya saya udah nggak enak ngobrol gitu. Ya karena ini, saya lihat kan dia sudah berumur, orang tua gitu kan. Udah tinggal berapa menit mau turun Manado gitu kan. Turun, dia ngobrol lagi. Pak, Bapak umur berapa? Saya waktu itu kan 20-an. Saya bilang, Pak, saya 21 tahun. Masih anak kemarin.
Saya bilang ini kacau ini. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Alkitab mengajarkan dengan tegas bahwa orang yang sudah diselamatkan bisa menjadi orang yang terhilang. Pada saat kapankah seseorang yang sudah diselamatkan bisa terhilang? Pada saat kapankah seseorang yang sudah diselamatkan bisa menjadi tidak terselamatkan? Saat kapan? Saat dia berbalik dari imannya yang benar. Saat dia meninggalkan Yesus Kristus. Saat dia menyangkali imannya yang awalnya saya yakin Yesus satu-satunya juru selamat, dia telah mati untuk menanggung dosa saya, tetapi karena si rambut panjang, yang lipstiknya tebal, yang make upnya mungkin kalau acian ada 2 mili 3 mili yang begitu cantik maksudnya, atau karena si ganteng yang wah begitu, ini macho, ini maskulin sekali, wah, tapi sayang, dia bukan mingguan Jumatan, ya, terus sudahlah, nggak apa-apa, yang penting saya dapatkan si A, si B, si dia, ya, atau karena aduh, ini hidup ini sudah begitu memusuhi kemiskinan, nggak tahan jadi orang Kristen, susah terus, miskin terus, ya. Ya udahlah, saya ditawarin pekerjaan yang gajinya menjanjikan, tapi syaratnya harus seperti ini itu, saya harus misalnya harus menyangkal Yesus. Oh saudara yang dikasihi Tuhan, ya mungkin ingat, orang bisa meninggalkan iman. Ini bukan sesuatu yang seperti membalikan telapak tangan, langsung selesai, bukan. Ini sesuatu yang berproses, ya. Paling sering adalah sesuatu yang berproses, ya. Mungkin dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, ya. Oh gini, ya sudahlah, saya sekolah teologi saja, nanti yang penting saya jadi jemaat yang setia saja, saya kerja aja lah, ya. Dia kerja nikmati gaji, makin hari makin tinggi, bosnya dituntut, kamu jam terbangnya waktu kerjanya ditambah, sampai pada akhirnya kalau boleh hari Minggu kamu nggak kebaktian karena kita punya target ini, ya kan? Akhirnya kalau kamu nggak pergi kerja hari Minggu, kamu bisa kehilangan insentif segala macam, gajimu dipotong. Ya sudahlah, daripada gaji saya dipotong, saya pergi kerjalah hari Minggu. Akhirnya hari Minggu nggak nongol-nongol kebaktian. Akhirnya dia sudah lupa gembalanya siapa ya. Dan akhirnya dia lupa Injil yang benar itu apa ya. Dan akhirnya meninggalkan iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, wow, ini adalah hal yang sangat-sangat tragis. Kita baca di dalam, masih di kitab Ibrani, ya. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-35, ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Saudara, ya, saya tadi sudah sampaikan di awal sekali bahwa ketika seseorang mendapatkan jaminan hidup kekal, dia telah menjadi orang yang telah memiliki satu jaminan untuk memperoleh sesuatu yang tak ternilai, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di bawah kolong langit ini, ya. Dan kalau Anda meninggalkan imanmu, Anda kehilangan harta yang paling berharga yang pernah Anda dapatkan. Kalau Anda meninggalkan Yesus, Anda kehilangan harta yang tak ternilai yang sebenarnya Anda sudah dapatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang sangat, kenapa bisa sampai saya tidak bisa dapatkan lagi? Karena saudara, Yesus mati di atas kayu salib hanya satu kali. Mungkin jemaat Grafe sudah berulang-ulang dengar ini, tapi ini sesuatu yang sangat berharga yang perlu terus diingatkan kembali dan kembali, bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa seisi dunia itu hanya satu kali saja. Dia tidak mungkin bisa dihukum kedua kali untuk menanggung dosamu yang karena keinginan dagingmu. Tidak mungkin. Hanya cukup sekali. Itu sebabnya
dosa meninggalkan iman, dosa murtad adalah dosa yang begitu fatal, dosa yang tidak bisa diampunkan, yang tidak bisa diperbaharui sekali lagi, kata firman Tuhan. Tidak mungkin bisa. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi keinginanmu, apapun yang menjadi cita-citamu, apapun yang menjadi kerinduanmu, apapun yang menjadi targetmu dalam hidup ini, jangan sampai itu semua membuat Anda menjadi terhilang dari Yesus Kristus. Jangan sampai. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, firman Tuhan yang kita baca mengingatkan kita tentang 3 hal ini. Kebenaran, keselamatan yang sudah dipaparkan, sudah disediakan oleh Tuhan, itu bisa menjadi milikmu kalau Anda datang kepada Dia dengan segenap hatimu, mengaminkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Yang kedua, kebenaran yang begitu tak ternilai itu tidak mungkin juga bisa menjadi milikmu. Sekalipun Anda sudah berulang-ulang dengar kebenaran, sekalipun Anda sudah berada di dalam jemaat yang begitu setia, yang begitu bersemangat menggaungkan kebenaran, tapi kalau Anda terus mengeraskan hatimu dan tidak mau menerima Yesus, menunda-nunda sampai Tuhan datang menjemputmu, Anda akan menjadi orang yang tidak bisa menikmati keselamatan yang tak ternilai itu. Dan kalau Anda sudah mengaminkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Tuhan ingin Anda setia. Tuhan ingin Anda menjaga itu sebagaimana Anda menjaga harta yang tak ternilai, yang begitu berharga. Saudara, jangan sampai Anda kehilangan itu. Jagalah dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara jaganya? Bukan Anda tinggal di rumah, ya sudah Anda genggam, tidak boleh. Bukan. Menjaganya adalah dengan Anda setia belajar firman Tuhan. Anda setia datang kebaktian. Anda setia baca Alkitab. Anda setia mendengarkan khotbah. Anda setia datang lebih awal dengarkan PA, dengarkan sekolah minggu dewasa. Itulah caranya Anda menjaga keselamatan yang tak ternilai itu, saudara. Bagaimana? Anda siap melakukan itu semua? Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Karena firman-Mu begitu luar biasa. Firman-Mu begitu bernilai bagi hidup kami. Dan terima kasih Tuhan telah mengizinkan kami untuk belajar firman-Mu, belajar tentang kebenaran-Mu. Dan oleh sebab itu kami memohon, mampukan kami untuk melakukannya. Supaya itu bukan hanya menjadi sesuatu yang menjadi bunga di telinga kami, atau menjadi sesuatu yang hanya membuat kami senyum-senyum saja, tetapi nantinya berlalu dengan begitu saja. Tetapi itu betul-betul tertanam dalam hati kami dan dapat kami aplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.